pendidikan karakter nggak bisa ya kalau tanpa peran keluarga, tanpa peran di Justru yang rumah. paling penting tuh keluarga ya. Iya, iya, Karena kalau kita benar bicara banget. tentang karakter, pendidikan nilai, moral itu kan harusnya ditanamkan pertama kali oleh Hmm, keluarga ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada apa namanya orang tua yang menganggap saya sudah menyekolahkan anak, bayar cukup mahal, kemudian terus ya udah itu tugas selesai. sekolah ya udah selesai. Nah itu sebenarnya persepsi yang sangat salah dan keliru sih gitu. Artinya kebayang deh, jadinya Puspeka ini lebih main ke arah kebijakan-kebijakan yang kelihatannya kecil ya, kelihatannya kecil tapi bagaimana itu jadi pembiasaan dalam keseharian anak. Itu kan hal yang biasa nggak sih, maksudnya dilakukan gitu. Mm-mm. Kenapa Mm-mm. negara harus ngatur itu sih, gitu Mm-mm. kan? Mm-mm. Ya, tapi mungkin yang perlu diingat, sebenarnya kan proses pembiasaan itu nanti kan Mm-mm. akan membentuk kebiasaan ya. Dan Mm-mm. kalau dilakukan secara konsisten, terus-menerus, itulah yang akan membentuk karakter. Dan kalau Mm-mm. kita kerjakan bareng-bareng nih secara kolektif, itu akan membentuk peradaban gitu. Jadi kalau dulu kan ada istilah butuh satu desa untuk Village to raise a child to ya. raise a child kan. Nah itu kan Mm-mm. menurut saya juga udah nggak relevan ya. Kayaknya udah nggak butuh satu desa lagi, tapi satu dunia ya. Betul, betul, Anak betul. kita. Setelah hampir 2 tahun, senang sekali akhirnya bisa menyapa kembali teman-teman pendengar setia siniarnya Charlotte Mason Indonesia ya. Seperti biasa di kanal ini, kita bakal ngobrolin seputar pendidikan karakter, baik dari kacamata metode Charlotte Mason maupun berkolaborasi dengan pegiat-pegiat pendidikan yang memang peduli dengan isu pendidikan karakter. Nah, di episode perdana musim keempat ini, saya Ayu Primadini bakal ajak ngobrol seorang pejabat ya, pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk ngobrolin soal pendidikan karakter. Kenapa begitu? Karena beliau ini merupakan Kepala Pusat Penguatan Karakter di Kemendikdasmen. Namanya Ibu Rusprita Putri Utami. Nanti kita akan ngobrol santai dengan beliau untuk tahu lebih banyak seperti apa sih kerja Pusat Penguatan Karakter atau biasa disebut Puspeka ini, dan gimana refleksi beliau atas kerja-kerja yang selama ini mereka lakukan. Penasaran dong dengan obrolan kita? Simak terus di kanal ini ya. Halo Mbak Prita, gimana kabarnya? Halo Mbak Ayu, sehat Alhamdulillah. Mbak Seneng Ayu banget gimana ya. kabarnya? Baik, baik ya. Sehat ya. Iya, seneng banget nih kita bisa ngobrol bareng ya, karena Charlotte Mason Indonesia ini kan memang fokus di pendidikan karakter ya. Jadi begitu tahu, wah ternyata kayak Mendikdasmen punya juga nih, ada pusat penguatan karakter gitu kan. Ya, kita berarti kan sejalan ya, maksudnya apa yang mau kita perjuangkan tuh ternyata sejalan gitu sama-sama ngomongin karakter gitu. Karakter, iya betul. Nah, Mbak Berita boleh cerita dulu nggak sih? Barangkali banyak teman-teman yang belum tahu ya kalau di Kemendikdasmen ada Puspeka ya, namanya singkatannya Puspeka ya, Iya, Pusat Puspeka, penguatan Pusat karakter. Penguatan Karakter. Nah, ya boleh Mm-mm. nggak sih cerita Puspeka tuh sebenarnya eh, ngapain aja, lingkup kerjanya gimana, biasanya apa aja yang program-programnya seputar apa gitu? Seputar apa? Ya, oke. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum kenal Pusat Penguatan Karakter, biasanya disebut dengan Puspeka, itu adalah satu unit di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mm-mm. Dibentuk itu sekitar tahun 2020 ya, Mm-mm. di mana sebenarnya tugas utama Puspeka itu menyiapkan kebijakan teknis Mm-mm. terkait penguatan karakter. Jadi untuk Mm-mm. memastikan bahwa selama proses pembelajaran, baik melalui intra, ko, dan juga ekstra, dan melalui budaya sekolah, itu memang juga selaras dengan upaya kita melakukan penguatan karakter. Kemudian kita juga punya tusi untuk melakukan fasilitasi dan juga advokasi, Mm-mm. melaksanakan upaya-upaya penguatan karakter, menyediakan berbagai perangkat yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh sekolah, tapi juga yang nggak kalah penting melakukan monitoring dan juga evaluasi terkait kebijakan-kebijakan penguatan karakter. Nah, saat Mm-mm. ini secara garis besar kami diberi 3 mandat, Mbak Ayu. Mm-mm. Jadi mandat yang pertama adalah bagaimana penguatan karakter ini dilakukan melalui proses pembiasaan. Jadi ada beberapa yang saat ini menjadi program prioritas kementerian. Yang Mm-mm. pertama adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Wah, kebiasaan Kemudian ya.
Ya, kemudian kita juga ada yang disebut dengan pelaksanaan pagi ceria. Mhm. Jadi pelaksanaan pagi ceria itu sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Hmm. Indonesia Raya, dan juga berdoa bersama sebelum proses pembelajaran. Mhm. Kemudian yang kedua, mandat yang diberikan oleh Pak Menteri kepada Puspeka, bagaimana mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ini juga apa namanya, kita baru saja meluncurkan satu regulasi baru, yaitu Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang tadi budaya sekolah aman dan nyaman. Kemudian Ini yang nih aman ketiga, dan nyaman tuh kayak anti bullying kayak gitu-gitu ya? termasuk di dalamnya. Jadi Oh, oke oke. eh, include apa namanya, aman dari kekerasan, Oh, tapi oke. juga bagaimana sekolah itu memang menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak bisa tumbuh kembang secara optimal. Jadi misalnya Hmm, bahkan juga mengatur sekolah itu bebas dari asap rokok dan lain-lain gitu. Jadi tidak hanya oke. terbatas pada isu kekerasan. Nah, yang Mhm. ketiga terkait mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkebinekaan. Hmm. Jadi ada isu terkait kesetaraan gender di pendidikan, kemudian juga isu disabilitas juga jadi concern yang diberikan apa mandat dari Pak Menteri kepada kami di Puspeka. Kurang lebih itu sih Hmm. Mbak Ayu. Menarik ya. Ini kalau tadi aku dengar nih ada beberapa yang punya kesamaan ya sama pendidikan Charlotte Mason ya kayak soal Hmm. kebiasaan itu ya. Kalau Oh di iya iya. Charlotte Mason itu ada yang namanya habit training gitu. Nah, berarti Iya kalau iya ini iya. di sini ternyata ada juga ya di program Puspeka ya. Dan di Mm-mm. Puspeka ini berarti targetnya lebih ke arah ke sekolah-sekolah ya, Mbak ya. Sebenarnya enggak ya, kalau kita bicara ekosistem pendidikan, Hmm, hmm, hmm. itu kalau dulu mungkin teman-teman lebih kenalnya sebagai tripusat pendidikan ya, jadi sekolah, Hmm, hmm, keluarga sama masyarakat. betul. Nah, di dunia digital saat ini kita menambahkan satu entitas nih di dalam ekosistem Hmm, pendidikan, yaitu hmm. media. Jadi Oh. sebenarnya apa yang kita intervensi nggak cuma sekolah, tapi juga harapannya bisa eh, juga mengintervensi tadi keluarga, dalam hal ini ada orang tua, kemudian masyarakat Hmm. luas, bahkan juga media kita manfaatkan juga gitu. Iya, karena kalau namanya pendidikan karakter nggak bisa ya kalau tanpa peran keluarga, tanpa peran di Justru yang rumah. paling penting tuh keluarga ya. Iya, iya, Karena kalau kita betul bicara banget. tentang karakter, pendidikan nilai, moral itu kan harusnya ditanamkan pertama kali oleh Hmm, keluarga ya. Orang mm-mm, tua, keluarga inti, mm-mm, bahkan juga mm-mm, kakek mm-mm. nenek berperan juga gitu, om Banget, tante banget, berperan juga. banget. Jadi kalau misalnya sekarang ada apa namanya, orang tua yang menganggap saya sudah menyekolahkan anak, bayar cukup mahal, kemudian Terus ya udah itu tugas selesai. sekolah ya udah selesai. Nah, itu sebenarnya persepsi yang sangat salah dan keliru sih gitu. Iya, iya betul. Artinya sebenarnya jadi dari program-program Puspeka tadi itu bukan hanya menyasar sama sekolah, tapi juga mau menyasar sama keluarga juga ya. Iya, sehingga juga mengapa kami di Puspeka juga mengembangkan perangkat-perangkat yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua ya. Jadi ada kayak buku panduan, buku saku gitu Oh, yang I harapannya see. bisa jadi materi pembelajaran orang tua ya. Iya, Karena kan iya, memang iya, iya, kita iya. sebagai orang tua juga dituntut untuk terus belajar ya. Jadi nggak hanya Banget. anak Jadi kita orang yang tua rajin tuh iya ngaji. kan, Dan belajarnya nggak ya habis-habis. nggak habis-habis karena kan juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Mm-mm, mm-mm, Iya mm-mm. gitu. Nah, kalau menurut ini berarti 2020 tuh belum lama ya, Mbak. Mbak Prita berarti pertama ya, jadi kepala pusat penguatan Enggak. karakter yang pertama Saya ya. saya yang kedua. Jadi yang pertama sudah apa ada Oh, kapusnya, oke. saya melanjutkan. Jadi saya Oke, udah oke, jadi yang oke. kedua. Ya, tapi artinya belum terlalu lama ya. Berarti ini Belum sebuah terlalu lama. perkembangan juga ya sebenarnya ya. Dari tadinya negara tidak ada ngomongin pendidikan karakter, terus sekarang ada gitu ya. Ini sebuah Iya, perkembangan itu sebenarnya sebenarnya ya. salah satu apa komitmen dari negara juga dan pemerintah ya. Memang untuk Mm-mm. memastikan negara hadir terkait penguatan pendidikan karakter. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau menurut Mbak Prita sendiri, pendidikan karakter tuh apa sih? Dari Ya, kacamata Mbak Prita, maksudnya nggak harus dari ya kacamata harus dari kebijakan negara atau apa dari pribadi Iya, dari Mbak saya Prita aja. pribadi ya, Mm-mm, saya mm-mm. ngerasa pendidikan karakter itu justru jadi ruh dari proses pendidikan itu sendiri. Hmm, 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 Jadi hmm. eh, proses pendidikan itu jadi nggak hanya ingin membentuk anak itu jadi anak yang cerdas, Hmm, istimewa, pinter secara mm-mm, akademik gitu ya. mm-mm, Tapi mm-mm. justru sejatinya bagaimana proses pendidikan itu membentuk kepribadian, membentuk apa namanya karakter anak gitu ya. Mhm, mhm. Jadi harapannya melalui proses pembelajaran yang dijalani sehari-hari, bahkan juga di luar dari
proses di sekolah ya, bahkan juga di kehidupan pun juga jadi proses pembelajaran menurut saya gitu. Bagaimana proses itu membentuk anak menjadi anak yang punya empati, kemudian juga bisa meregulasi diri, tahu mana yang baik dan benar, tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi menurut saya itu justru lebih penting ya. Kita, kalau saya pribadi nggak pingin misalnya kayak ada orang yang pintar tapi kemudian tidak punya empati. Atau misalnya dia pintar, karir melesat tapi kemudian korupsi gitu kan. Ya, Itu kan yang betul. nggak kita inginkan ya. Jadi justru yang penting itu adalah bagaimana proses pendidikan dan pembelajaran itu membentuk karakter yang positif, tapi juga bisa membentuk apa namanya akhlak dan juga ya akademik tentu ya, tapi bukan yang menjadi tujuan utama. Iya, iya. Karena kan hari ini kayaknya kita nggak kekurangan orang pinter ya. Orang pinter tuh kayak banyak nggak sih Banyak di banget, mana? iya. Iya. Tapi itu tadi masalahnya dia pinter kalau buat dalam tanda kutip minterin orang lain gitu ya. Hmm, Buat hmm, menginjak-injak orang lain untuk korupsi atau untuk apa melakukan kekerasan seksual kan banyak ya kasus-kasus. iya, iya. Orang pinter banget, tapi kenapa kok dia masih melakukan kekerasan seksual terhadap orang Mm-mm, lain mm-mm. kayak gitu-gitu kan ya Iya, iya. akhirnya percuma ya. Mm-mm, mm-mm. Kalau dalam kacamata Bu Prita sendiri atau dari Puspeka ya, Puspeka ataupun Bu Prita, sebenarnya cita-cita pendidikan karakter di Indonesia tuh kayak apa? Ada nggak cita-cita tertingginya tuh kayak apa gitu? Iya, cita-cita tertinggi sebenarnya kalau bisa dirangkum ada tiga ya. Mhm, Yang pertama, eh, kita punya cita-cita besar anak-anak di seluruh Indonesia itu mhm, jadi anak-anak yang sehat. Sehat itu artinya tidak hanya fisik dan mental, tapi benar-benar sejahtera gitu ya, mhm, well-beingnya. mhm, Kemudian anak yang cerdas tentu saja, tapi yang nggak kalah penting adalah anak-anak yang punya karakter yang kuat. mhm, Anak-anak yang memang tumbuh menjadi pribadi yang tadi memiliki empati, mau bekerja sama, memiliki kesadaran untuk bisa hidup bermasyarakat di tengah kehidupan yang sangat majemuk gitu ya di Indonesia. mhm, mhm, Menurut kami itu apa menjadi fondasi besar justru ya, bagaimana anak-anak di Indonesia ini tadi nggak hanya unggul secara akademik, tidak hanya berprestasi secara akademik, tapi juga punya kematangan moral, sosial dan juga emosional. mhm. Kalau di pendidikan Charlotte Mason itu kita ada satu yang kita istilahnya kayak kita sebutnya tuh tujuannya tuh jadi pribadi yang magnanimous gitu. Jadi pribadi yang bukan cuman tahu caranya cari duit gitu ya, Iya, tapi jadi tahu pribadi yang caranya utuh hidup. kan? Iya, iya, iya gitu. Tahu caranya hidup lah ya. Jadi Betul, betul. ya kalau cari duit doang tapi nggak tahu cara hidup kan akhirnya eh, ya Dan dan melangsa ya. dan bisa memaknai hidup kan? Jadi sebenarnya Nah, kita hidup tuh betul. untuk apa sih gitu kan? Mm-mm, mm-mm. Iya, Tahu hidupnya betul. mau kemana, Mau bukan kemana? sekedar ke bawah arus aja Iya, gitu betul. ya. Iya, iya. Nah, untuk menuju ke situ, nah menurut Mbak Prita sendiri, jadi gimana nih peran negara? Di mana peran negara, di mana peran komunitas atau sekolah, di Hmm. mana peran keluarga? Menurut Mbak Prita, di mana tuh Iya, batasan-batasannya? iya. Jadi kalau peran negara itu Hmm, memang kita memiliki tanggung jawab untuk bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang apa namanya memampukan sekolah, keluarga untuk bisa tadi ya menjadi apa namanya wadah untuk bisa mendampingi anak-anaknya memperkuat karakter dan juga menumbuhkan tadi ya masalah moral, etika mm-mm, dan lain-lain. mm-mm, Eh, di negara memang punya tanggung jawab untuk apa namanya bisa memberikan arahan kebijakan, mm-mm, regulasi dan juga panduan serta tentu saja dukungan program. mm-mm, Yang ini jadi acuan untuk sekolah, keluarga, mm-mm, masyarakat, dan juga bahkan media gitu. Jadi kita mm-mm, menyebutnya sebagai NSPK, normal standar prosedur dan kriteria. Tapi tentu mm-mm, saja negara itu nggak mungkin mengambil alih peran dari orang tua, guru, masyarakat mm-mm, gitu ya. mm-mm, Jadi memang peran dari orang tua, guru, masyarakat itu tetap tidak tergantikan. Memang harus mm-mm, mengambil perannya masing-masing mm-mm, sehingga memang negara itu punya keterbatasan tadi terletak pada fungsi sebagai pengarah, fasilitator, tapi justru keluarga, kemudian teman-teman yang ada di komunitas itu justru menjadi
tadi ruang utama pembentukan karakter anak. Hmm. Jadi nilai-nilai dasar seperti empati, kejujuran, disiplin, kepedulian itu justru bisa ditanamkan melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan juga di lingkungan sosial gitu. Jadi menurut saya masalah keteladanan itu tetap harus jadi apa namanya tanggung jawab orang tua dan juga guru Hmm. sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak-anak. Hmm. 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 Tapi masalahnya kan kebanyakan kita jadi orang tua juga nggak ada sekolahnya ya. Maksudnya Iya, gitu. Maksudnya ya nggak itu sih? betul sekali. Iya kan Jadi artinya memang ya, kita harus jadi teladan, tapi gimana nih biar kita bisa jadi teladan gitu kan nggak pernah diajarin ya kita ya sebagai orang iya tua kan. masalahnya kita memang nggak ada proses apa ya kayak sekolah orang tua Mm-mm, gitu ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi memang kita sebagai orang tua memang dituntut tadi ya untuk banyak mungkin ikut kelas parenting, Iya, 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 ya iya. kan, baca banyak jurnal, Mm-mm, mm-mm. bahkan juga mungkin harus tahu nih perkembangan psikologi anak seperti apa sih sesuai Mm-mm, dengan tumbuh betul, kembang, karena pasti betul, betul. treatmentnya akan sangat beda ya. Iya, 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 iya. Nah, Itu kalau sih dari memang. Puspeka sendiri berarti ada nggak apa namanya semacam training untuk orang tua atau panduan? Tadi kan banyak Iya dari ada, panduan ya. Itu ada, ada ya untuk orang ada tua. panduannya. Itu berarti kisarannya apa Contohnya tuh? sebagai yang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia Oh, hebat. oke, oke. Itu juga Jadi untuk tujuh orang tua ya? kebiasaan itu, Mm-mm, tujuh kebiasaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya terlihat sepele gitu ya. mm-mm, Itu mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi malam mm-mm, hari gitu. mm-mm, mm-mm, Jadi mulai dari bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, mm-mm, 7 kebiasaan ini kita sudah buatkan semacam buku panduan untuk orang tua. mm-mm, mm-mm, Itu kita bedakan orang tua tadi untuk jenjang PAUD sampai dengan SMA SMK mm-mm, karena pasti mm-mm, pendekatannya akan beda, mm-mm. berisikan tips-tips praktis bagaimana sih pembiasaan di rumah itu bisa dibangun. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu, semacam Mm-mm, tips-tips sederhana. Harapannya bisa dijadikan rujukan oleh orang tua apapun latar mm-mm, belakangnya, tapi sangat kontekstual mm-mm, untuk mm-mm. dikembangkan oleh orang tua masing-masing. Karena pasti kan Mm. kondisi tiap keluarga Iya, beda-beda ya betul, Mbak Ayu ya, betul. gitu. Jadi orang Jadi tua harus bisa melihat apa yang dia bisa terapkan dan mana yang tidak bisa dia terapkan, kayak gitu kali mm-mm, ya. iya belum tentu kan cocok ya, atau Mm-mm, mungkin bisa harus diadaptasi, gak 100% mm-mm, diadopsi gitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke Mbak Prita ini seru banget ya. Ini kalau kita ngomongin secara konsep, secara program itu memang tampak indah ya ketika misalnya semuanya bisa bekerja dengan baik gitu. Artinya negara punya kebijakan, punya program, kemudian komunitas atau sekolah bisa melaksanakan, orang tua di rumah juga bisa mempraktekkan dengan baik gitu kan. Ini kalau tiga-tiganya bekerja dengan baik tentu selaras sekali gitu kan. Selaras dan indah dan tujuan kita Iya. akan dengan mudah Dan kayaknya nggak tercapai. akan ada masalah ya dalam kehidupan. Iya, iya, iya gitu kan. Oke, tapi ini kita baru di segmen pertama ya. Nanti di segmen kedua aku pengen tanya-tanya lagi sama Mbak Prita soal bagaimana sesuatu yang indah itu ketika dipraktekkan di lapangan itu realitanya seperti apa gitu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu. Nanti di segmen kedua kita mau ngobrol lebih jauh tentang refleksinya Mbak Prita dari apa yang sudah beliau lakukan sejauh ini. Oke, Mbak Prita, setelah tadi kita ngomongin program-programnya, kebijakan-kebijakannya yang seru-seru banget ya. Nah, kalau yang paling sering Mbak Prita temui ini masalah di lapangan kayak apa? Yang apa ya? Jadi kayak kendala nih ya. Ini sebenarnya Hmm, kendala nih kayak gini nih. hmm, Ini sebenarnya hmm. programnya udah bagus, tapi nggak bisa sepenuhnya dilakukan gitu. Iya, iya. Kayak apa tuh biasanya? Jadi memang dari pengalaman kami, Hmm. kendala dalam implementasi penguatan karakter ya, ataupun kebijakan secara umum ya, itu seringkali eh, apa ya, yang dikejar itu adalah kepatuhan atau capaian dari tatanan dokumen atau administrasi gitu. Jadi Ah, secara ya. secara apa ya, laporan atau administrasi itu Mhm. seakan
sudah berjalan dengan baik. Tapi kualitas prosesnya yang mungkin masih perlu diperbaiki gitu ya. Jadi Mhm. sebagai contoh ya, kita Mhm. kan di apa namanya proses pembelajaran, tentu prosesnya tidak lagi mengajarkan anak untuk pandai menghafal ya, tapi bagaimana Mhm. proses pembelajaran itu justru syarat dengan proses penguatan karakter. Mhm. Misalnya melalui apa namanya penugasan dalam bentuk proyek, misalnya gitu Mhm. ya. Mhm. Nah, penugasan dalam bentuk proyek, Mhm. dalam bentuk tim misalnya sebagai sebuah tim, itu kan Mhm. harapannya justru anak-anak belajar untuk bekerja sebagai tim, mereka bisa berkomunikasi, mereka diajarkan untuk bisa bernalar kritis, mereka berani untuk bertemu dengan orang gitu ya, karena mungkin Mhm. ada data-data atau ada hal-hal yang Mhm. perlu digali dari masyarakat, misalnya seperti itu. Nah, Mhm. justru tapi yang jadi masalah adalah pihak sekolah atau bahkan juga orang tua itu melihat bukan dari sisi prosesnya, tapi hasilnya harus bagus gitu. Oke. Jadi biasanya kalau ada proyek itu kan nanti sekolah akan menampilkan gitu ya hasil-hasil Mhm. dari karya-karya anak-anak itu. Nah, Mhm. eh, karena paradigmanya adalah hasil harus bagus, Mhm. jadi orang tua juga gemes nih Mhm. memastikan karya anak-anaknya bagus dong. Jadi Mhm. kadang-kadang orang tuanya yang take over atau Mhm. gurunya kemudian apa namanya coba bantu gitu. Yang mana sebenarnya kan prosesnya tidak seperti itu harusnya ya. Mhm. Jadi kadang-kadang memang dalam prosesnya mungkin karena tadi persepsinya agak keliru atau justru karena faktor terlalu sayang sama anak, tapi justru proses pembelajaran dalam konteks pembentukan karakternya jadi nggak dapet gitu. Jadi Mhm. itu sih yang kadang-kadang mungkin harus kita ini ya evaluasi juga gitu. Iya, iya. Jadi kayak ini ya, result based Iya, orientation ya. betul. Jadi ya orang tua ataupun guru-gurunya ini ya. Iya, betul. It- Padahal sebenarnya kan yang ingin kita lihat prosesnya ya, bagaimana proses Mm-mm. apapun nanti resultnya itu hal yang belakangan lah, hal yang lain gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana prosesnya itu tadi mengajarkan anak-anak untuk punya banyak soft skill kan sebenarnya. Jadi itu sebenarnya tujuan utamanya. Nah, kalau orang tuanya udah take over duluan atau gurunya juga take over, maka prosesnya kan tentu nggak akan berjalan sebagaimana tujuan awalnya gitu. Betul, betul. Karena kan mungkin orang tua atau guru kan menjadikan anak itu kayak piala nggak sih? Artinya kebanggaan kan. Kalau Iya, misalnya anakku bagus ya, itu kan sesuatu yang bisa bangga aku gitu. banggakan. Iya, Aku iya, iya. posting di Iya, iya, Instagram iya. gitu kan, di sosial Iya, iya, media iya. gitu kan. Tapi kalau nggak bagus kan nggak ada yang bisa dibanggakan ya, nggak ada yang bisa dibanggakan. Jadi ada perasaan gagal nggak sih jadi orang tua gitu? Iya, cuma Menurutmu gitu nggak sih? dalam long run, dalam jangka panjang kan juga ini ya, Ya, nggak iya, akan baik untuk anaknya ya. Karena betul. nanti pada saat anak hidup benar-benar terjun dalam kehidupan nyata kan orang tua nggak bisa terus Hmm. bantu kan. Hmm, 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 Ada hmm, batasan hmm. di mana ya orang tua bisa mendampingi di fase tertentu, tapi kemudian anaknya harus survive sendiri Hmm, gitu hmm, kan. hmm, 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 hmm. Jadi sebenarnya itu sih skill yang harusnya kita tanamkan ke anak-anak dari sejak dini ya. Betul. Barangkali akhirnya yang penting bagi para orang tua ini adalah berefleksi ya. Refleksi artinya sebenarnya anak ini buat aku apa sih gitu nggak sih? Artinya Mm-mm. apakah anak ini jadi ladang kebanggaanku semata atau apa gitu atau memang dia Iya, pribadi yang utuh gitu iya, kan? iya, Emang iya, emang ya punya salah, punya hal-hal yang tidak baik gitu yang nggak harus iya, semuanya oke gitu nggak sih harusnya iya, ya. iya, iya, iya. Tapi Iya kan itu ya. sih apa ya kemampuan kita untuk membiarkan anak kita gagal, tapi banyak pelajaran sebenarnya yang bisa di ini ambil kan sebenarnya gitu. Dan ya mungkin nggak mudah juga ya untuk sebagian orang tua Mm, gitu. mm, mm, mm. Dan seperti kata Mbak Prita tadi ya, kadang-kadang itu terjadi karena kita terlalu sayang ya sama anak ya. Jadi kalau lihat Iya, anak gagal kan rasanya juga lihat anak juga susah, terus iya ya kasihan gitu ya. sedih gitu ya. Iya iya iya. Sedih. Artinya akhirnya program-program ini bisa jadi kurang berjalan dengan baik dengan cara pandang orang tua ataupun guru yang Guru. seperti itu ya. Mm, mm, Oke. mm. Nah, sebaliknya, kalau menurut Mbak Prita yang udah berhasil, itu seperti apa? Yang kayaknya
nggak harus karena program ya. Jadi ketika Mbak Prita lihat ini ada kondisi seperti ini gitu di masyarakat atau di lingkungan. Nah ini nih pendidikan karakter harusnya kayak gini nih kayak gitu. Pernah nggak Mhm. lihat kayak gitu? Ada nggak? Iya, justru sebenarnya banyak hal-hal kecil yang Mhm. itu menurut saya memperkuat karakter banget ya. Mhm. Sesimpel dari sekolah-sekolah yang punya budaya 3S ya. Apa tuh? Apa namanya, salam, senyum, Hmm. sapa. Kemudian juga masih ada beberapa sekolah yang saya lihat masih punya apa namanya, kebiasaan piket bergilir, yang mana mungkin itu zaman dulu sih kita masih sering ya Mbak Ayu ya kali ya, kan Iya, iya, piket iya. bergilir, terus hari Sabtu Mhm. kerja bakti gitu kan. Sekarang udah nggak Cuma ya? Udah jarang ya? Jarang. Jadi apa ya? Mungkin tadi ya apa namanya, orang tua merasa sudah bayar cukup, apalagi Mhm. mungkin yang swasta ya, Mhm. udah bayar cukup mahal, masa anak saya masih disuruh bersih-bersih Iya, gitu. masa anak saya suruh nyapu gitu ya? Iya gitu. Padahal kan sebenarnya menyapu, mengepel itu kan basic skill dalam kehidupan ya. Betul. Jadi apa namanya, hal-hal kecil seperti itu yang mungkin menurut saya justru jadi apa namanya, aktivitas yang benar-benar memperkuat karakter anak gitu. Itu sih justru hal-hal simpel sih menurut saya, tapi memang itu yang menjadi budaya di sekolah. Jadi menurut saya apa yang apa pendekatan lewat eh, penguatan budaya di sekolah justru menurut saya lebih efektif ya dibandingkan Mhm. program-program yang sifatnya apa namanya, tidak, yang sifatnya seremoni gitu ya, atau Mhm. sifatnya eh, kadang ada kadang enggak gitu. Jadi justru bagaimana penguatan karakter ini memang harus dibiasakan, jadi konsisten, dan ya tadi komitmen semua pihak gitu ya, terutama tadi kepala sekolah, guru yang harus jadi teladan gitu. Jadi menurut saya kuncinya itu sih. Mhm. Artinya kebayang deh jadinya Puspeka ini lebih main ke arah kebijakan-kebijakan yang kelihatannya kecil ya, kelihatannya kecil tapi bagaimana itu jadi pembiasaan dalam keseharian anak gitu ya Iya, soal. iya. Pertama Mm, kali misalnya pada saat kita meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu mm, kan juga pasti setiap kebijakan ada pro dan kontra betul, ya. betul, betul. Yang kontra pasti bilang itu kan hal yang biasa nggak sih, maksudnya dilakukan gitu. Mm, mm, Kenapa mm, mm, negara harus ngatur itu sih mm, gitu mm, kan? mm, 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 Tapi mungkin yang perlu diingat sebenarnya kan proses pembiasaan itu nanti kan mm, akan membentuk kebiasaan ya. mm, Dan mm, kalau dilakukan secara konsisten terus-menerus, itulah yang akan membentuk karakter. Dan kalau kita kerjakan bareng-bareng nih secara kolektif, itu akan membentuk peradaban gitu. Jadi bayangkan kalau mm. seluruh anak di Indonesia bangun pagi, kemudian Iya. langsung beribadah gitu. Saya yakin Mm, sih kondisi-kondisi isu sosial saat ini yang makin lama makin menyeramkan gitu ya, mm, itu mm, insya Allah sih mm, nggak akan terjadi ya gitu. Kalau memang mm. dalam kehidupan sehari-hari anak sudah dibiasakan pada aktivitas-aktivitas positif gitu. Mm. Walaupun untuk melakukan semua itu, kalau jadi gini, kalau di Charlotte Mason itu kita juga punya 3 pilar ya, 3 pilar Hmm. untuk pembentukan kebiasaan anak, untuk pembentukan karakter anak itu yang pertama itu atmosfer. Atmosfer Iya itu kan benar. ya itu tadi ya keteladanan ya, baik Iya, dari iya, orang tua iya. maupun guru. Yang kedua baru habit training, yang ketiga Mm-mm. supply ide hidup gitu. Nah, Mm-mm. yang paling bermasalah ini adalah ketika kita mau menerapkan satu kebiasaan baik ke anak tapi orang tuanya atau gurunya nggak kayak gitu gitu. Ya nggak sih? Itu paling Iya, itu bermasalah susah kan? sih. Ya Itu tuh karena kan bermasalah. anak-anak akan melihat, aduh, aku kenapa disuruh kayak gini, orang tuaku aja nggak kayak gitu, atau guruku aja nggak kayak gitu gitu Iya kan? kan, kayak nggak mungkin ya. Dek, Mm-mm. jangan mainan handphone terus gitu kan. Iya. Terus dia akan bilang, ya mama aja tiap hari mainan handphone gitu. Jadi memang nggak mudah Betul. sih. Iya Jadi emang, makanya. jadi sebenarnya tuh ya, kalau kalau saya pribadi melihat memang kita sebagai orang tua harus sudah selesai dengan diri kita sendiri ya. Jadi jadi memang tadi untuk jadi teladan kan memang kita sendiri harus sudah melakukan itu kan, Bayu. Betul, 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 betul. Jadi memang banyak hal yang harusnya dibenahi, dimulai dari diri kita sendiri sih gitu. Ada cerita ya, aku pernah dengar walaupun ini nggak tahu kisah nyata atau bukan. Jadi seseorang ngomong sama Mahatma Gandhi gitu ceritanya. Hmm. Habis itu pernah dengar nggak? Jadi dia ngomong ke Mahatma Gandhi, Gandhi tolong dong anakku eh, disuruh berhenti makan garam gitu. Habis itu si Hmm. Gandhinya bilang, eh,
sebentar ya, 1 bulan lagi aku kasih tahu anakmu gitu. Oh oke Hmm. gitu. Terus giliran 1 bulan kemudian si Gandinya bilang ke anaknya kan, Nak berhenti ya makan garam gitu. Terus kan ibunya itu kaget gitu. Cuman gitu doang. Iya cuman gitu doang gitu. Terus kenapa kau nunggu sampai sebulan gitu? Terus kata Gandinya, karena sebulan itu saya berhenti makan garam dulu gitu. Jadi Hmm, kalau saya nggak makan garam, saya aja makan garam, saya terus garam. saya ngomong jangan makan garam kan, kan lucu ya gitu. Jadi Iya, iya. anak itu juga akan nangkep saya nggak nganggap itu penting kok gitu kan, yang kayak Iya, gitu. iya, iya. Iya, iya, bener sih. Nah, Betul, nah betul. tapi kalau dari Filosofinya kayak gitu. Dari Puspeka sendiri ada nggak training guru supaya melakukan kebiasaan baik itu juga gitu atau training orang tua gitu pernah ada kesana nggak dan bagaimana tanggapannya gitu untuk mereka? Iya, kalau training untuk guru, kita punya namanya Ditjen Guru dan Tenaga Ah, Kependidikan, Mbak jadi Ayu. kerjasama ya. Iya, betul. Jadi Mhm. memang ada pelatihan-pelatihan untuk guru, Mhm. terutama untuk mendukung kebijakan-kebijakan prioritas saat Mhm. ini ya. Ya, Mhm. salah satunya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi Mhm. memang pelatihannya itu lebih kepada bagaimana peran guru tadi selain jadi apa sebagai teladan, tapi juga bisa jadi pembimbing, jadi Mhm. motivator, tapi juga bisa Mhm. jadi evaluator. Karena Mhm. di apa namanya di gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini kita juga mengembangkan semacam jurnal ya Mbak Ayu. Jadi kalau zaman Mhm. dulu kan kita lagi bulan Ramadan harus ngisi jurnal tuh. Mhm. Nah itu Mhm. harapannya jadi terjalin komunikasi antara orang tua dan guru gitu. Karena kan Jadi memang jurnalnya ngisi gurunya ya? anaknya yang ngisi tapi Oh nanti harus anaknya. diparaf oleh orang tua dan juga guru. Oke. Jadi Ha, untuk ha. memastikan konsistensi pelaksanaannya di rumah sama di sekolah seperti apa gitu. Mhm. Mhm. Karena memang ada beberapa kebiasaan yang nggak mungkin dilihat oleh guru kan, seperti bangun pagi Oh. atau tidur cepat. Itu kan pasti Mhm. jadi ranahnya orang tua banget. Tapi paling guru Mhm. cuma bisa melihat pagi hari anak datang, apakah sudah dalam keadaan siap belajar, sudah rapi, sudah mandi. Nah itu adalah indikator. Dan anak Mhm. nggak telat, itu adalah indikator anak yang Mhm. bangun pagi kan. Tapi kalau misalnya anak Mhm. datangnya telat, bajunya berantakan, kelihatan belum mandi, Mhm. nah itu tanda-tanda biasanya bangunnya kesiangan gitu. Mhm. Itu sih. Ya, ya benar-benar banget gitu. Kalau training orang tua ada juga. Kalau training orang tua biasanya kita apa namanya berkolaborasi dengan teman-teman komunitas parenting. Oh, oke. Iya, jadi ada beberapa komunitas parenting yang emang jejaringnya cukup luas di Mhm. hampir semua daerah. Jadi Mhm. biasanya kita akan melatih, bisa dibilang mungkin semacam fasilitator ya. Nanti Mhm. teman-teman ini akan menyebarluaskan ke orang tua yang lain di daerah masing-masing. Nah, yang Mhm. menarik justru Mhm. adalah kami merasa ini sangat efektif, Mbak Yu, karena Mhm. seringkali Mhm. justru kebijakan kita itu dari orang tua, kemudian mereka akan memastikan pihak sekolah juga tahu dan mengimplementasikan. Mhm. Jadi seringkali justru kebijakan itu sekolah tahu dari orang tua dibandingkan dari Oh, gitu. Jadi orang tuanya tahu duluan. tahu duluan. Jadi kadang-kadang memang arus informasi gitu ya. Kalau kita di pemerintah kan biasanya akan sosialisasi ke pemerintah daerah ya. Kemudian Mhm. nanti karena memang kalau bicara pendidikan kan masuk dari otonomi daerah. Nah, nanti Mhm. dari Pemda harapannya kan akan menyebarluaskan ke seluruh sekolah yang di bawah binaan daerahnya gitu kan. Mhm. Nah, beberapa kali entah informasinya justru dapat dari orang tua atau justru orang tua ini yang tadi memastikan program-program di sekolah anaknya itu berjalan dengan baik gitu. Jadi justru yang Mhm. mengingatkan kepala sekolah, mengingatkan wali kelas anaknya gitu. Mhm. Mhm. Ya, memang akhirnya kalau kita lihat ya orang tua hari ini lebih peduli ya untuk pendidikan anak-anaknya ya dibanding beberapa dekade yang lalu nggak sih Mbak Prita Iya, ngerasa kayak mungkin gitu nggak karena sih? juga lebih tadi ya banyak banyak baca-baca apa Hmm. sumber bacaan kan sekarang juga luar biasa ya Mbak Yu. Mungkin Mm-mm, beda kayak mm-mm. 20 tahun yang lalu ya, kalaupun mau Betul. belajar tentang parenting harus belajar di mana, Mm-mm, baca apa gitu kan. Sedangkan kalau sekarang kan dengan mudahnya kita bisa googling gitu ya. Walaupun mm-mm, juga ya harus tetap ini sih kritis juga kan, mana yang emang mm-mm, baik, mana yang konten-konten nggak baik gitu. mm-mm, mm-mm. Nah, kalau Mbak Prita lihat akhirnya apa efek baik dan efek kurang baiknya dari orang tua yang ya bisa dibilang peduli banget ya sama pendidikan
anak-anak gitu ya. Kayak tadi misalnya bisa ngingetin ke sekolah gitu, bisa ngasih tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik gitu. Ada efek baik dan efek buruknya nggak sih menurut Mbak Prita? Iya, kalau kalau kami malah justru sangat senang ya kalau ada orang Mhm. tua yang sangat Mhm. concern gitu. Karena kan Mhm. artinya dia peduli sama kehidupan anaknya ya, Mhm. 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 dibandingkan nggak peduli, artinya kan abai. Abai kan Mhm. udah masuk dalam salah satu bentuk kekerasan terhadap anak tuh Oh sebenarnya ya, gitu betul kan, betul. Itu termasuk ya. termasuk Mhm. pengabaian. Mhm. Jadi kalau ada orang tua yang udah tahu banget sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan dalam pendidikan anaknya, itu menurut kami justru sangat baik. Mhm. Fungsi kami tadi kan seperti yang disampaikan ya, kita Mhm. menyiapkan kebijakan, Mhm. regulasi dan lain-lain gitu. Tapi Mhm. sebenarnya itu bukan sesuatu yang apa ya, sifatnya sangat kaku, tapi memang justru tadi harus bisa disesuaikan dengan konteks masing-masing gitu. Mhm. Jadi kebijakan yang kita buat di kementerian itu sifatnya adalah sebenarnya penyelaras gitu kan. Tapi kami Mhm. yakin kalau kita jangankan bicara orang tua atau keluarga ya, kalau kita bicara daerah di Indonesia aja kan benar-benar luar biasa ya. Berapa jumlah Banget. suku, ras, Jangankan ngomongin agama, pendidikan ya, ngomongin perut aja iya masih susah ya. betul. Jadi banyak sekali juga kebijakan kita yang kemudian oleh daerah di daerah masing-masing memang kemudian dikontekstualisasikan Mhm. dengan kondisi mereka gitu. Dan itu nggak masalah sama sekali gitu. Buat kami nggak masalah selama esensinya masih sejalan gitu kan. Mhm. Eh, itu untuk yang daerah ya, apalagi untuk yang keluarga. Saya yakin tiap keluarga akan sangat beda-beda sekali gitu ya. Jadi Mhm. menurut saya kalau ada orang tua yang punya idealisme atau sudah tahu persis bagaimana dia ingin apa membersamai anak-anaknya dalam proses pendidikannya, kalau menurut saya sih itu hal yang positif ya. Positif sekali ya sebenarnya Mm-mm. ya. Mm-mm. Tapi kalau kita ngomongin daerah Indonesia yang beragam, berarti ini masih belum belum apa ya, belum merata ya. Artinya orang tua yang benar-benar peduli pada pendidikan anak ini barangkali baru terjadi di kota-kota besar aja nggak sih? Iya, Kalau Mbak Prita lihat tantangannya gimana? tuh luar biasa ya kalau di daerah ya. Mm-mm. Kita kita harus apa berbicara fakta tentang budaya, yang mana Mm-mm. budaya di Indonesia juga luar biasa gitu kan. Betul. Ada yang mungkin masih juga kuat masalah misalnya patriarki gitu kan. Itu Mhm. juga jadi satu apa tantangan juga yang harus kita hadapi gitu. Belum lagi Mhm. tingkat ekonomi juga seringkali mempengaruhi ya, tingkat pendidikan orang tua Mhm. tentu juga sangat mempengaruhi. Mhm. Kemudian kemampuan literasi orang tua juga sangat beragam. Jadi memang Mhm. tantangannya cukup besar. Sehingga memang apapun yang kita keluarkan, misalnya tadi kayak buku panduan, itu kita buat sesederhana mungkin, Mbak Ayu. Mhm. Dengan harapan memang bisa dimanfaatkan oleh berbagai orang tua dengan berbagai Iya, latar belakang sih gitu. terutama dari yang tadi ya literasinya rendah, Iya barangkali betul. orang tuanya sendiri cuma lulusan SD atau Mm-mm. gimana gitu Iya ya. betul betul. Hmm. Oke, berarti ke depan nih kalau Mbak Prita lihat apa kira-kira yang belum bisa tercover sejauh ini belum bisa tercover dan masih jadi cita-cita Mbak Prita gitu misalnya. Ke depan tuh aku pengen banget deh misalnya bikin program seperti ini walaupun sekarang mungkin belum terlaksana atau belum ada gitu. Punya nggak sih Mbak Prita cita-cita ke depan tentang pendidikan karakter buat anak-anak gitu supaya lebih baik Iya. gitu? Kalau cita-cita programnya sih sebenarnya bukan bicara program ya, tapi Hmm. menurut saya yang jadi PR itu tadi adalah gimana semua pihak tuh punya komitmen yang sama sih. Ah, iya, iya. Artinya nggak perlu Jadi program baru sebenarnya, tapi kalau menurut gimana saya semua punya ya komitmen gitu. komitmennya itu yang menurut saya masih jadi tantangan besar banget ya. Mhm. Sebagai contoh tadi kan kita bicara ekosistem pendidikan, kita menambahkan unsur media ya. Kenapa Mhm. media itu penting? Karena memang saat ini kita udah masuk ke dunia digital yang sumber informasinya itu luar biasa, bisa dibilang mungkin tsunami informasi ya, Betul, betul. ya kan? Nah, tapi justru gimana caranya kita bisa menggandeng media tidak sebagai alat, tapi justru sebagai person yang emang bisa menjadi corong informasi positif buat anak-anak kita. Mhm. Jadi kalau dulu kan ada istilah butuh satu desa untuk apa It takes a namanya village to raise a child to ya. raise a child kan. Nah itu kan Mhm. menurut saya juga udah nggak relevan ya. Kayaknya udah nggak butuh satu desa lagi tapi satu dunia ya. Betul, betul, Anak betul, kita tuh betul. dengan mudahnya tinggal klik dia bisa tahu loh apa
informasi yang terjadi di Afrika Selatan, di Antartika gitu kan. Betul banget ya. Ya kan? Jadi konten apapun kan bisa masuk ya ke anak-anak Mm-mm. kita kan. Dan itu mungkin Mm-mm. bukan orang Indonesia, tapi orang dari entah negara Mm-mm. belahan mana gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Ya jadi eh, ya itu apa ya? Tadi bagaimana misalnya media juga punya merasa punya tanggung jawab yang sama besarnya gitu ya. Bahwa Mm-mm. dia secara moral itu seharusnya jadi pihak yang harusnya membawa dampak positif untuk anak-anak, bukan justru merusak. Jadi ya ini kerjanya harus kolaborasi sih, Mbak Ayu. Jadi nggak mungkin Mm-mm. juga hanya Kemdikbudrismen ya. Sehingga kita Mm-mm. juga apa namanya banyak koordinasi juga misalnya dengan kementerian lembaga lain seperti Komdigi. Tadi untuk Mm-mm. memastikan, ayo dong konten-konten yang negatif langsung di take down gitu kan. Atau tadi memastikan Mm-mm. usia anak juga harus Mm-mm. diperhatikan berapa batas untuk bisa Mm-mm. mengakses. Belum lagi Mm-mm. misalnya game-game online yang juga belum tentu Mm. punya dampak yang positif. Betul, betul, Jadi betul. PR-nya masih banyak banget, tapi semuanya Mm-mm. tadi bergantung pada komitmen semua pihak. Nah itu yang menurut saya jadi cita-cita besar ya. Gimana caranya ya semua orang Iya, punya awareness saja dulu gitu. Nah itu yang iya, ya. Karena percuma aja program banyak, tapi tidak banyak yang berkomitmen sama program itu ya. iya, soalnya sulit ya. Misalnya gini, orang tuanya udah mengajarkan hal-hal yang baik, di sekolah juga Mhm. udah gitu kan. Hmm. Tapi misalnya pas dia main sama teman-teman tetangga gitu ya, Hmm. itu ada yang ngajarin Ngajakin main kata-kata game kasar aja online. gitu kan. Iya Ya. kan? Atau main game online gitu. Jadi emang Mhm. kayak semua lini tuh harus jalannya seirama gitu. Iya, Nah itu iya, tuh yang iya. cita-cita besar saya pribadi gitu, gimana caranya ya Mhm, gitu. mhm, mhm. Oke, tapi memang ada ya kerjasama dengan kementerian-kementerian lain karena Iya, kemarin iya. sempat ada isu kan mau ada pembatasan main sosial media untuk usia anak tertentu itu kan juga Iya, sebenarnya turunan bagian dari dari PP Tunas ya. iya ya penguatan karakter juga kan. Mm, mm, Kalau mm, anak mm. sejak usia dini udah bisa akses sosial media yang kita nggak tahu siapa yang bikin kontennya nggak sih? Kalau dulu kan kita Iya, yang bikin konten cuman orang-orang yang terdidik gitu ya, orang di TV gitu kan, dia mm, dia jelas gitu mau bikin konten buat apa tujuannya gitu ya, mm, bukan terdidik sih, mm, terarah lah ya gitu. mm, mm, Tapi mm. kalau hari ini kan semua orang bisa bikin konten ya, jadi Iya, semua orang bisa jadi konten creator kan, tapi belum mm-mm, tentu mm-mm. dia punya etika dalam bermedia sosial misalnya gitu kan. Betul Jadi betul. gimana caranya memberikan edukasi ke semua orang juga, membuat konten jangan hanya dilihat bagaimana entertainnya, tapi ada value-nya nggak sih gitu. Mm-mm, mm-mm, Nah mm-mm. itu sih. Dan kadang-kadang konten-konten yang punya value buat anak-anak nggak menarik ya. Iya, Buat jadi emang remaja-remaja itu nggak menarik gitu. benar-benar benar. Ya, ya, akhirnya itu jadi tantangan kita bersama ya gitu. Oke, Mm-mm. berarti di tengah dunia yang seperti ini ya, yang sudah tidak lagi relevan kalau kita cuma ngomongin pendidikan anak sendiri ya. Artinya aku juga, misalnya gini ya, kalau kami di Charlotte Mason Indonesia kan kebanyakan homeschooling nih ya. Tapi kan Hmm. kami juga nggak bisa ya, misalnya, oh yaudah deh, kita tarik aja anakku dari sekolah terus kita homeschoolingin gitu kan. Karena kan anak kita kayak Mbak Berita bilang tadi, anak kita juga terhubung ya dengan Mm-mm. banyak orang lain gitu. Jadi nggak Mm-mm. bisa Mm-mm. sekedar menyelamatkan diri sendiri aja ya. Jadi ya banyak hal lah yang perlu kita kerjasama, kita perlu Iya, komitmenkan gitu kan, perlu iya, kolaborasi dengan banyak pihak iya, gitu. Karena ya iya, kita saling terkoneksi, jadi kita nggak bisa didik anak kita semata untuk kepentingan kita aja gitu. Nah di tengah iya, dunia yang seperti ini gitu. Mbak Prita punya pesan apa buat para pendidik dan para orang tua? iya. Mungkin pesannya sederhana ya. Mhm. Saya sangat berharap sebenarnya semua guru, semua orang tua itu Hmm. menganggap setiap anak itu adalah anak kita bersama, Mbak Ayu. Jadi Betul. memang kita nggak bisa dalam tanda kutip egois hanya Hmm. memikirkan anak kita Hmm. gimana. Hmm. 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 Karena Hmm. anak kita tadi benar, kita nggak bisa jaga anak kita hidup di bunker ya atau di bubble Betul. yang Hmm. tidak terkoneksi sama Hmm. siapa-siapa. Hmm. Hmm. Tapi dia pasti akan terkoneksi dengan teman sepermainan, teman di Hmm. klub, Hmm. Hmm. dengan siapapun bahkan. eh, Hmm. Sehingga memang harapan kami kita punya kepedulian bahwa setiap anak
itu adalah anak kita bersama yang harus Hmm. kita jaga bersama. Jadi Hmm. juga jangan sampai ada guru yang ngerasa ya udahlah kalau murid kan bukan anak kandung saya ya, jadi ya udah saya ngajar, pokoknya ya melakukan tugas saya ngajar ya udah gitu. Tapi Hmm. tidak ada tanggung jawab untuk oh berarti saya harus mendampingi anak ini, Hmm. memastikan proses belajar yang menyenangkan, tapi dia juga akan banyak belajar terkait hal-hal baru, bisa memperkuat soft skill-nya dia, bisa memperkuat karakternya. Hmm. Nah, kalau itu dimiliki oleh semua orang ya Mbak Ayu, saya Hmm. yakin sih setiap anak bisa tumbuh kembang secara optimal menjadi manusia yang utuh ya, Hmm. 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 dan Hmm. Hmm. terjaga gitu. Jadi, Betul, betul. jadi seringkali misalnya anak pulang sekolah itu kan sebenarnya kalau bisa jujur ya itu sudah bukan tanggung jawab sekolah ya terkait Ya, ya, keamanannya kan karena sudah betul. di luar jam pembelajaran dan di Hmm. luar Hmm. lingkungan sekolah. Hmm. Hmm. Tapi bayangkan jika dalam perjalanan dia dari sekolah ke rumah, masyarakat yang dia temui itu adalah orang-orang yang akan menjaga anak ini gitu. Hmm. Hmm. Memastikan anak ini baik-baik saja, jalan Hmm. jalan di pinggir jalan tuh nggak ada yang gangguin, nggak ada Hmm. yang ingin berniat jahat karena memang dijaga oleh semua orang gitu. Hmm. Jadi Hmm. harapannya memang jadi apa ya gerakan kolektif gitu Iya, ya. untuk Pun begitu dengan di media ya. Artinya Mm-mm. ketika seseorang bikin konten di media itu bukan hanya mempertimbangkan ya tadi entertainnya aja, tapi mempertimbangkan bahwa tayangan saya ini juga akan ditonton loh oleh anak-anak usia di bawah umur yang ya barangkali nggak sengaja juga ngeklik itu, tapi akhirnya nonton juga gitu ya. Iya, 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 iya. Ya, ya, ya. Dan itu problema kita semua sih kayaknya ya. Karena kadang-kadang di sekolah, bahkan di sekolah pun guru-guru bisa aja kan ngerasa ya udah di luar jam sekolah itu udah bukan tanggung jawab saya gitu kan. Hmm. Di luar jam kelas bahkan kan, di luar Iya, jam iya, kelas iya, itu iya. udah bukan tanggung jawab saya. Yang penting saya guru ngajar, menyampaikan materi. Padahal iya, tugas guru kan sebenarnya juga bukan hanya menyampaikan materi Iya, aja kan sebenarnya ya. yang jadi pembimbing juga, Mm-mm, mendampingi mm-mm. anak. Mbak Prita, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Ini sebenarnya Sama-sama masih Mbak Ayu. pengen banyak tanya-tanya lagi ya. Cuman kapan-kapan mungkin kita bisa sambung lagi ya tentang refleksi-refleksi di kerja-kerja pendidikan karakter ya. Ya, Terima kasih sudah menemani siniar Charlotte Mason Indonesia menumbuhkan karakter, menyemai kehidupan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.